sebentar saya akan membacakan ayat hafalan saya yang tertulis. 20. Sebab itu tempuhlah jalan. 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik. Itu tempuhlah jalan orang baik dan pelihara. Saya akan membacakan 2 ayat 20. Itu tempuhlah jalan orang. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang. Surah Al-Yamis Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuh. Saya dari sekolah. Nama saya Judan. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya hari ini adalah menggambar rambu lalu lintas dan menjelaskan artinya. Merah berarti. Ini gambar rambu lalu lintas saya yang artinya dari kelas tengah menggambar rambu lalu lintas. Merah artinya berhenti, kuning artinya siap. Ini rambu lalu lintas saya, yang merah artinya berhenti, yang kuning. tempuhlah jalan orang baik dan Apa kabar pagi hari ini? Kelas kecil Amsal 2 ayat 20. Jalan orang baik dan pelihara sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan Minus Desum Purba. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. Dari Dalam lauta lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah selamat hari Minggu, guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau.
apa kabar Nang Teo hari ini? Tuhan sehat Ante Ocha, tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Kalau Ante Ocha? Tentunya tetap sukacita Nang. Ya, Karena kasih apalagi Tuhan. melakukan pelayanan Sekolah minggu. sekolah minggu. Seperti Oke. ada lagunya kan Teh? Iya Nang. Ada lagunya, jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Kita tidak boleh lelah, Lelah. harus tetap Semangat Nah, Nang. dan kita percaya kalau Tuhan akan senantiasa memberkati kita, menguatkan kita. Dan tentunya Ante Ocha, anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu juga pagi hari ini sudah bersiap-siap. Tentunya Inang. Mereka udah juga tetap siap-siap. semangat. Semangat. Mereka juga tidak bosan-bosannya Iya. untuk mengikuti ibadah online sekolah Online. minggu yang telah gereja kita sediakan kepada anak-anak sekolah minggu semasa masih pandemi. Sudah Oke, Ante ditunggu-tunggu Ocha. Inang. Iya. Iya. Ya. Kita berdoa supaya semuanya dalam keadaan Sehat. sehat. Ya. Oke, anak-anak kami yang ada di rumah, persiapkan hati, pikiran, semuanya kita akan melakukan atau memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan untuk guru-guru sekolah minggu dan Inang Fikar kami undang untuk maju ke depan. Baik, anak-anak sekolah minggu kami semuanya, sekarang buka kidung jemaatnya masing-masing. Kita angkat satu pujian buat Tuhan lewat kidung jemaat 385. Kidung jemaat 385. Ayat 1 dan 3 ya nak. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayat 3 nak. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan lewat ibadah yang kami sediakan pada pagi hari ini. Di sini Tuhan kami mau bernyanyi, kami mau berdoa, bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami mau berserah diri ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar benar-benar Tuhan kesempatan yang begitu singkat ini dapat kami pakai untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, dimanapun anak-anak sekolah minggu kami berada, kiranya Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, Engkau berikan kepada mereka kesehatan, agar ibadah ini boleh mereka ikuti, dan ibadah yang telah kami sediakan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak sekolah minggu kami. Berkati kami Bapa, guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian pada pagi hari ini, bersama Inang Fikar kami, dan juga ada tim musik, bahkan Amang sekretaris kami yang boleh mendampingi kami. Ibadah ini Tuhan kami mulai hingga kami akhiri nantinya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terpuji termulia nama Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke nak, kita aja adik-adik sekolah minggu ya nak, supaya berdiri dan kita Oke. bernyanyi dengan gerak. Iya, kita mau bergerak dulu ya nak ya. Tidak boleh malas-malasan, semuanya harus berdiri. Oke Ante Ocha, bagaimana caranya kita mengundang anak sekolah minggu kita untuk berdiri? Kita ucapin anak sekolah minggu, yes saya gitu ya nak ya. Anak sekolah Oke. minggu, Yes saya. yes saya. Saya sangat terkesan loh dengan cara Inang Fikar ini. Nanti kalau suatu saat Inang pindah dari Batam, nanti mungkin ini akan jadi kenang-kenangan sama Inang ya. Jadi kita akan pakai cara Inang ya, cara Inang Fikar.
Anak sekolah minggu, kamu duduk ya, masih dalam posisi duduk, bersiap-siap. Yes, saya. Oke ya, oke semua. Inang Fikar dan juga Inang David, Tante Ocha kita sama-sama. Anak sekolah minggu, 1, 2, 3, ya. Anak sekolah minggu, yes, saya. Semuanya dengan semangat untuk berdiri. Iya. Memuji tentunya. nama Tuhan. Tuhan. Oke, kita akan gerakkan badan kita. Kita mau motorik, kita mau puji Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Lagu yang pertama apa Ante Ocha? Baca kitab suci supaya apa Ina? Supaya iman kita bertumbuh. Tumbuh. Supaya Supaya kita mendapat berkat berkat. dari Tuhan. Supaya hati kita tetap damai Damai. sejahtera. Amin. Ya, baca kitab suci. Ayo Doa Bang Petra. tiap hari. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang kedua baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Yang ketiga, Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. ya tentu anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, semuanya mau imannya bertumbuh. Bertumbuh. Semuanya mau diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dan menjadi Semuanya mau berkat. hatinya damai Sejahtera ya. Oke, kita akan bernyanyi lagi lagu yang kedua. Apa Ante Ocha? Kasihnya seperti sungai Ina. Wah, luar biasa Iya, Tuhan kita. berkat Tuhan juga seperti sungai. Mengalir terus gitu ya Ante Ocha Mengalir ya. baik suka maupun duka. Mata airnya bagus. Iya. Mau panas, mau Mau hujan, hujan, tetap mengalir. mengalir. Oke anak-anak, masih semangat? Kita kasih tepuk mantap dulu anak-anak sekolah minggu. Oke. Tepuk mantap. 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 Oke, kasihnya seperti sungai, Abang Petra. Seperti sungai, kasihnya seperti
terlalu hilang konsentrasinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu lagi untuk kita, Efesus 6 ayat 1. Oke. Sekali lagi. Oke, anak sekolah minggu kami boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kita tadi sudah bergerak, sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua persiapkan Alkitabnya, lipat tanganmu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik, buat waktu dan kesempatan yang Kau izinkan bagi kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak sekolah minggu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Inang harap semuanya anak-anak sekolah minggu di rumah sehat-sehat. Sukacita mengikuti ibadah ini bukan karena terpaksa. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya nak. Buka Alkitabnya ya nak. Dari Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan Alkitabmu dan ikuti firman Tuhan ini di dalam hatimu masing-masing. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruskah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Inang sapa. Shalom anak-anak sekolah minggu. Inang percaya semua menjawab sapaan Inang dengan sukacita. Hari ini kita mau belajar dengan tema belajar itu kesukaanku. Belajar itu kesukaanku. Jadi Inang mau bercerita tentang anak sekolah minggu yang ada di Yahudi loh nak. Tahu nggak? Anak sekolah minggu yang ada di Yahudi itu termasuk golongan anak-anak yang pintar.
minggunya. Bahkan di sekolah mereka adalah anak-anak yang berprestasi loh, dapat juara, dapat ranking, pokoknya membanggakan orang tuanya. Tetapi anak sekolah minggu, apakah kepintaran itu cukup? Apakah kehebatan itu cukup? Apakah prestasi-prestasi mereka itu cukup? Kata firman Tuhan hari ini, anak-anak sekolah minggu, kepintaranmu, prestasimu, kehebatanmu, talentamu, semua itu bukanlah tujuan awal, tujuan pertama dalam hidup kita. Ya, pernahkah mendengar firman Tuhan yang mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tetapi anak sekolah minggu pada saat itu lebih mencari keinginan dunia. Mereka lebih fokus belajar tentang intelektualnya, belajar tentang kepintarannya. Mereka lupa dengan satu nama, yaitu firman Allah. Lupa mereka, nak. Kata Tuhan, terlebih dahulu yang kita cari adalah kerajaan Allah. Yang harus kita cari terlebih dahulu adalah firman Tuhan. Yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang Allah kita. Makanya tadi dikatakan di ayat keempat, Allah itu Esa. Artinya Allah kita satu. Tidak ada yang dapat menandingi Allah kita. Ya, kalaupun kau pintar, tidak dapat menandingi kepintaran Tuhan kita. Kalaupun kau hebat, tidak dapat menandingi kehebatan Allah kita. Kalaupun engkau berprestasi, ingatlah, semua itu adalah pemberian Allah kita. Jadi, firman ini janjikan bagi siapa yang hidup di dalam Tuhan, bagi siapa yang menghidupi firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan. Apa yang adik-adik mau? Apa yang adik cita-citakan? Mungkin semua anak-anak sekolah minggu ada yang bercita-cita menjadi dokter, ada yang bercita-cita menjadi guru, ada yang bercita-cita, aku nanti kalau sudah besar menjadi pengusaha supaya bisa membahagiakan orang tuaku. Bagus, itu adalah cita-cita yang bagus. Tetapi apakah cita-cita ini hanya sekedar cita-cita, impian, harapan semata, tetapi tidak belajar? Tidak bisa. Bisakah orang menjadi dokter kalau dia tidak belajar? Tidak bisa. Bisakah orang menjadi berhasil kalau dia tidak belajar? Tidak bisa. Firman Tuhan hari ini katakan, orang yang mau berhasil harus belajar berulang-ulang. Belajar dan mengandalkan Tuhan. Ya, tidak bisa hanya sekali, dua kali belajar langsung pintar dong, nggak bisa. Kalau kau punya cita-cita masa depan yang indah, belajar itu katanya harus berulang-ulang. Tidak ada waktu untuk istirahat, tidak boleh jenuh, tidak boleh bosan-bosannya belajar. Karena hidup ini harus belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang terjadi. Belajarlah engkau kalau engkau mempunyai cita-cita. Dan hari ini Inang mau menerangkan tentang belajar dalam firman Tuhan. Belajar tentang firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana sebenarnya belajar tentang firman Tuhan anak-anak sekolah minggu? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mempelajari firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan? Hari ini dikatakan dalam firman ini, haruslah anak sekolah minggu mengikat firman Tuhan sebagai lambang di tangan. Pernahkah lihat jam? Ini Nang Pikir pakai
memegang sesuatu, untuk menerima sesuatu. Itu ya tangan ya nak, itu fungsi tangan. Selama ini ada nggak anak sekolah minggu yang menyalahgunakan tangan? Memukul, menunjuk orang lebih tua. Baru apa lagi? Tangan digunakan untuk mencuri. Itu artinya menyalahgunakan firman Tuhan. Katanya firman Tuhan itu jadikanlah lambang di tanganmu, ikatkan di tanganmu. Jadi dimanapun engkau berjalan, dimanapun engkau bergerak, firman Tuhan tetap melekat di tanganmu ini. Untuk berhati-hati dalam melakukan, memegang, mengambil. Tangan ini harus jadi berkat. Itu kata firman Tuhan. Ikatkanlah firman Tuhan selalu di tanganmu, bawa-bawa dia untuk terus mengajari dan menggerakkan tanganmu melakukan yang baik. Yang kedua, kata firman Tuhan ini anak-anak, menuliskan firman Tuhan pada tiang pintu rumah. Pintu rumah itu, udah tahu ya nak, ada pintu di rumah ya nak. Pintu itu kan tempat keluar masuknya sebuah keluarga. Kalau mau pergi keluar lewat pintu. Kalau mau ke kamar lewat pintu. Kalau mau ke dapur lewat pintu. Kalau mau ke ruang tamu lewat pintu. Firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan inilah yang menjadi dan menggerakkan setiap masuk keluar kita dimanapun kita melakukan aktivitas. Ya, jadikan firman Tuhan ini mengajari kita, mendidik kita, dimanapun kaki kita melangkah keluar dari rumah. Ingat, firman Tuhan mengajarkanku harus melakukan yang baik. Nanti dari luar mau masuk ke rumah, ingat lagi, firman Tuhan mengajarkanku harus melakukan yang baik. Kalau di rumah melakukan yang baik seperti apa ya? Diingatkanlah, kalau aku bertemu dengan orang tuaku, kalau aku berbicara dengan orang tuaku harus sopan. Kalau aku disuruh orang tuaku harus mau. Kalau aku dinasehati orang tuaku harus aku dengar. Itu firman Tuhan ajarkan kalau kau masuk ke rumahmu. Baru kalau keluar dari rumahmu, firman Tuhan katakan, bagaimana kau bergaul dengan orang-orang di luar sana. Bagaimana kita bergaul dengan kawan-kawan kita. Bagaimana kita memandang orang lain. Ya, bagaimana kita ramah terhadap orang lain anak-anak. Firman Tuhan ingatkan kalau kau keluar dari rumahmu, harus tersenyum, harus menyapa orang lain. Ya, harus jadi berkat. Itu firman Tuhan ingatkan. Jadikan firman Tuhan ini menuntunmu keluar masukmu dari rumahmu. Makanya dibilang tempelkan dia di tiang pintu rumahmu. Itu artinya. Yang terakhir, kata firman Tuhan ini anak-anak, menuliskannya di dalam hatimu. Kalau dikatakannya di dalam hati berarti hati ini kan dalam ini ya nak. Nggak ada yang bisa mengoreksi tentang hati ya. Siapapun tidak ada yang bisa menilai-nilai hati ya. Benar nggak ya? Firman Tuhan itu seperti itu nak. Siapa yang mau belajar firman Tuhan, siapa yang mau menghidupi firman Tuhan, itulah yang akan diberkati Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di Yahudi tadi itu, mereka diingatkan, jangan hanya mencari kepintaran secara pemikiranmu. Yang pertama-pertama, pelajari dulu firman Tuhan, praktekkan, hidupi, maka semua diberikan Tuhan padamu. Kepintaran, kehebatan, kecantikan, kegantengan, apa yang kau cita-citakan diberkati Tuhan. Intinya adalah pelajari terlebih dahulu firman Tuhan. Bukan sekedar mempelajari, pahami. Bukan sekedar memahami, lakukan. Lakukan itu bagaimana? Harus ada tindakan nyata. Makanya
belajar firman Tuhan tidak boleh dipaksa-paksa. Hari ini siapa di rumahnya mendengarkan firman Tuhan yang Inang jelaskan ini bersungut-sungut, ganggu-ganggu kawan-kawannya, ada yang ngantuk, merasa bosan, berarti dia tidak mau belajar tentang firman Tuhan. Sekarang duduk dulu rapi. Siapa yang sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, dia akan duduk rapi, dia akan dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Inang Pikar sampaikan. Berarti dia mau belajar tentang firman Tuhan. Gak boleh dipaksa-paksa bergereja, gak boleh dipaksa-paksa untuk ibadah, dipaksa-paksa mengerjakan tugasnya. Harus dari hati yang dalam, hati yang tulus, hati yang penuh sukacita. Itulah anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Inang aminkan ya, semua anak sekolah minggu di rumah pada saat ini sukacita mendengar firman Tuhan ini. Jadi setiap cita-citamu, harapanmu, segala impianmu Tuhan akan berkati nak. Tetapi hiduplah di dalam firman Tuhan dan hiduplah dalam perintah Tuhan. Tidak hanya sekedar itu, belajarlah berulang-ulang. Jangan bosan belajar. Kalau orang tuamu menyuruh belajar, belajarlah. Karena itu demi masa depanmu. Kalau orang tuamu katakan, bicaralah sopan santun, lakukan demi masa depanmu. Jika orang tuamu katakan, jangan malas-malas belajar, lakukanlah. Karena tidak ada yang berhasil tanpa belajar. Ya, orang yang mau belajar orang yang mau berhasil harus belajar. Bapak Presiden Jokowi juga, ya, karena dia belajar dan belajar. Makanya bisa jadi orang hebat, ya. Guru-guru sekolah minggu pun seperti itu. Karena dia mau belajar, makanya dia bisa jadi guru sekolah minggu. Karena mau belajar untuk melayani Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga begitu. Belajarlah, hidupi firman Tuhan, andalkan Tuhan, maka semua yang kita impikan akan diberkati dan dikabulkan Tuhan. Aminkan itu dan kita harus percaya dengan itu. Tapi kuncinya harus sungguh-sungguh. Amin. Ada tugas yang Inang berikan ya anak-anak sekolah minggu. Tugas ini harus dikerjakan dan harus dikirim. Supaya kami bisa melihat anak-anak yang betul-betul ibadah, yang betul-betul sungguh-sungguh, serius ya. Harus dikirim tugas-tugasnya ini. Tugas untuk sekolah kecil. Jadi tugas untuk sekolah kecil, abang musik, kita mau bernyanyi. Abang musik, kita mau bernyanyi. Baca kitab suci yang diiringi guru sekolah minggu tadi ya. Tadi ada saat pujian. Jadi sekolah kecil mengirim video bernyanyi, lagunya baca kitab suci. Inang ulangi gerakannya ya, seperti yang diajarkan guru sekolah minggu tadi. Ayo musik dulu bang, pelan-pelan ya bang. Begini anak sekolah minggu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gitu gerakannya ya nak, untuk sekolah kecil Inang tunggu tugas-tugasnya dikirim. Untuk kelas tengah. Kelas tengah menghafal dan menyanyikan 30
kitab perjanjian lama. Tadi tema kita kan kesukaanku adalah belajar. Jadi belajarlah kau menghafal ini anakku, kelas tengah ya. Belajar dan menghafal dan menyanyikan 39 kitab perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja, 1, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Gampang itu, kalau belajar pasti bisa. Firman Tuhan tadi katakan kalau belajar pasti bisa. Boleh dinyanyikan dan boleh hanya diucapkan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, boleh seperti itu. Dan boleh juga dinyanyikan seperti yang Inang Pikar tadi praktekkan. Sekarang untuk kelas besar. Kelas besar ini gampang, hanya menghafal ayat hafalan dari Amsal 1 ayat yang kelima. Demikian isinya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sudah jelas ya? Kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, Inang tunggu tugasnya dikirim. Belajarlah berulang-ulang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, ajarilah kami, agar kami bukan sekedar menjadi pendengar saja, tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan dapat Engkau tuntun untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya semua anak-anak sekolah minggu mempunyai impian, mempunyai cita-cita. Ada yang mau menjadi guru, ada yang mau menjadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau menjadi pendeta. Banyak Tuhan cita-cita anak-anak sekolah minggu. Tetapi semuanya itu tidak dapat kami peroleh jika kami tidak belajar, jika kami tidak berusaha, jika kami tidak berkorban. Untuk itu Tuhan, semua kami anak-anak sekolah minggu biarlah diajari Roh Kudus Tuhan, agar mau semangat dan rajin belajar dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang terus menuntun kami, yang terus mengingatkan kami apa yang baik harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati juga semua anak-anak sekolah minggu, berkati kesehatan mereka, berkati juga setiap aktivitas mereka, dan Tuhanlah kiranya yang membentengi semua anak-anak sekolah minggu agar terus sehat, dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka, dimanapun orang tuanya berada, dan apapun yang dikerjakan orang tua mereka, biarlah semuanya Tuhan, orang tua mereka tetap sehat. Engkau kiranya memberkati setiap pekerjaan tangan kedua orang tuanya, sehingga mendatangkan berkat dan sukacita, berikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan, kami berdoa juga buat semuanya Tuhan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memberkati dan menjagai dari segala mara bahaya. Bapa dalam sorga, terima kasih juga buat kami seluruhnya yang melayani pada saat ini, secara khusus guru-guru sekolah minggu. Engkau kiranya memampukan mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, secara khusus juga Tuhan kesabaran, agar di masa-masa pandemi ini tidak mengurangi semangat semua rekan-rekan guru sekolah minggu untuk terus melayani Tuhan. Semakin berkati mereka Tuhan dengan sukacita, berkati mereka dengan rezeki, berkati mereka dengan kesehatan, supaya betul-betul setiap pelayanan kami ini Tuhan dapat memuliakan nama Tuhan, dan setiap Tuhan pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu yang mendekarkannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sampaikan doa kami ini
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Anak sekolah minggu, untuk meresponi firman Tuhan ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Persembahan, kami harapkan kepada anak-anak sekolah minggu yang memberikan persembahan, walaupun harus di rumahnya masing-masing, mari diantarkan ke gereja kita lewat penatua boleh dan lewat orang tua juga boleh. Mari kita sampaikan persembahan kita kepada Tuhan lewat gerejanya. Firman Tuhan yang menghantarkan kita dalam memberikan persembahan dari Esra pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Kita berikan persembahan kita dengan hati yang tulus.
kita tutup ibadah kita pada saat ini adik-adik, tetap lipat tanganmu, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang menuntun peribadahan kami pada saat ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan peribadahan kami ini, persekutuan kami ini, pujian-pujian kami, doa-doa kami, semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan setiap doa-doa permohonan kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Berkati semua anak sekolah minggu Tuhan dengan sukacita. Berkati semua anak sekolah minggu dengan semangat dan pengharapan yang baru dalam menjalani hari-hari kehidupannya dan juga di dalam persekolahannya. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semuanya dapat menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami pun Tuhan telah memberikan persembahan kami yang kami terima dari kasih Tuhan. Dan kami berikan Tuhan kembali kepadamu dengan hati yang tulus. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadikan kami semuanya Tuhan menjadi orang-orang yang mau memberi dengan hati sukarela dan tulus ikhlas. Dan persembahan ini Tuhan kami berikan untuk korban harum bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang di sorga. Kami akhiri peribadahan pada saat ini Tuhan dengan ucapan syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa